Selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Juni tahun 2024. Tak terasa kita sudah masuk ke tengah bulan, tengah tahun, dan ini awal pekan bulan Juni. Saya minta maaf, pekan lalu saya tidak bisa memberikan karena saya sedang cuti dan saya sibuk sehingga memang tidak punya cukup waktu untuk konsentrasi di bidang ini. Ya, Ibu dan Bapak, teman-teman semua, pekan lalu itu kalau saya merasakan, jadi saya belum membaca ya, belum sempat membaca juga. Itu kita seperti merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, lepas dari tangan kita, dan hasil kerja keras, susah payah kita kayak hilang di udara. Saya melihat itu, saya merasakan juga hal itu, tapi entah kenapa saya merasa bahwa apapun yang dengan kacamata saat ini itu adalah hilang, rugi, atau jatuh. Saya yakin bahwa itu semua sudah ada suratannya gitu ya. Dan saya akan mengajak Ibu dan Bapak juga melihat apa yang terjadi di pekan lalu, dan kita melihatnya jadi retro ya, kembali ke pekan lalu dan melihat seberapa jauh hal tersebut berkaitan dengan apa yang kita alami ya. Kalau kita lihat mulai dari tanggal 27 itu hari Senin, itu bulan conjunction dengan Ceres, itu artinya memang pada hari Senin pekan lalu itu kita memang lagi fokus kepada keuangan atau kesejahteraan kita, kekayaan kita. Tetapi memang satu dan lain hal, kita banyak sekali mendapat intervensi, intrusi dari banyak pihak, dan kita berada dalam posisi yang tidak mampu untuk melawan. Jadi entah mengapa kita terlalu dekat emosinya dengan pihak yang menekan kita. Jadi kan kita merasakan kalau kita punya jarak cukup jauh, hal yang sama itu bisa terlihat kecil dan kita punya keberanian untuk bicara. Jadi kayak misalnya seorang anak dengan ayahnya. Kita sebagai orang lihat, ya kan tinggal bilang aja sama ayahnya bahwa dia tidak bisa. Itu bukan menjadi case yang mudah buat orang yang bersangkutan. Anak itu benar-benar tidak bisa mengatakan apa adanya kepada ayahnya karena dia terlalu dekat, dia berada dalam lingkungan tersebut, dan power dari ayahnya itu sangat menguasai emosinya dia. Ketika si anak itu sudah mampu memberi jarak, misalnya dia kemudian pergi merantau 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, atau berapa tahun kemudian, bisa melihat bahwa sebenarnya dia punya kebebasan untuk mengatakan tidak. Tetapi pada saat itu dia benar-benar terkunci dan tidak merasa punya kemampuan untuk mengatakan tidak. Dan itu biasanya yang sering terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga. Jadi orang memiliki persepsi bahwa dia tidak punya power sama sekali melawan pihak yang memang dia anggap penting dalam kehidupannya. Yang jika dia sudah punya pengalaman lebih banyak, itu akan mampu melihat sebenarnya saya dalam posisi tidak sepenuhnya tidak berdaya. Tapi entah mengapa saya tanda petik buta terhadap situasi tersebut. Jadi kekuatan itu bisa diambil ketika sudah keluar dari situasi tersebut. Nah, ini yang saya lihat dari T-square ini, dan saya mengambil case yang ekstrim. Ya, karena apa? Karena kita lihat Aries, Mars, Chiron itu conjunction. Jadi perbaikan itu hanya ada dengan cara kekerasan, dan kita bulan oposisi dengan Pesta itu kita terlalu memuja siapapun yang memegang kekuasaan atau memegang sumber daya, punya duit, punya apapun. Nah, itu hari Senin. Itu yang terlihat di sini. Dan kalau kita lihat matahari yang
trine dengan Pluto itu juga menunjukkan memang emosi kita meningkat dan kita merasa berkewajiban, tanda petik ya, kembali lagi ini perkara persepsi, berkewajiban menjadi orang yang membantu, which is sebenarnya nggak demikian seharusnya gitu, nggak selalu harus demikian gitu ya. Kayak kita tiba-tiba merasa tidak apa-apa berkorban untuk orang lain, tentu saja nanti pada saatnya ketika kita sudah memberi jarak gitu ya, kita akan melihat ngapain juga saya susah payah mengorbankan diri saya sendiri, padahal orang yang saya bantu itu sama sekali tidak merasa bahwa saya sudah mengeluarkan effort tersebut dan dia tidak menghargai saya, seperti itu ya. Ini penggambarannya seperti itu. Dan yang matahari conjunction dengan Venus itu juga kemarin saya sudah mengatakan bahwa situasi ini membawa kita pada pandangan bahwa kita itu tidak atau kurang berharga dibandingkan sosok tersebut. Ya, jadi Venus yang conjunction dengan matahari itu seperti menghilangkan nilai indah dari si Venus, seperti itu. Dan Venus yang conjunction dengan Jupiter itu juga semakin menonjolkan, meningkatkan energi patriarkal ya, energi maskulin menjadi lebih dominan dan tampak lebih berharga. Tentu saja kalau saya mengatakan bahwa female, male, maskulin, feminin itu bukan sesuatu hal yang harusnya ya dikompetisikan, karena itu adalah dua hal yang saling melingkupi ya, yin and yang. Karena satu itu tiada jika meniadakan yang lainnya juga, kayak gitu. Tapi dalam masyarakat yang mengembangkan norma-norma tertentu, mana yang lebih berharga dari yang lainnya, dan itu juga adalah fungsi dari Venus dan Jupiter, itu memang punya pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan, terhadap pembagian atau distribusi dari sumber daya. Kalau saya punya uang hanya sekian, anak saya ada 2 dan saya hanya mampu membayar 1 pendidikan, maka yang dipilih itu selalu, kita sudah bisa bahas, saya tidak akan mengatakannya, tapi biasanya kan norma-norma masyarakat akan mendahulukan tadi patriarkal, maskulinitas selalu, dan itu cenderung terjadi di mana-mana, which is sebenarnya kalau dalam keadaan ideal tentu saja itu tidak bisa menjadi alasan kenapa seseorang memilih satu dari yang lainnya, seperti itu. Nah, ini energi dari pekan lalu, kalau saya lihat sekilas ya, hari Selasanya bulan yang conjunction dengan Pluto itu juga rasanya heavy banget ya, dan itu semakin terlihat. Jadi kalau misalnya memang ada rasa kehilangan, karena di hari Seninnya kan sudah bicara tentang sumber daya, hari Selasa itu baru saya ngerasanya ini sebagai heartbroken. Tapi untungnya gitu ya, karena ini trine, jadi somehow kita juga mampu ya, kita difasilitasi untuk tidak melihatnya sebagai total loss gitu somehow. Jadi kayak kita dikasih kekuatan untuk mengatakan apapun yang hilang dari pandangan kita, yang punya keterbatasan dalam melihat waktu, maka itu tidak sepenuhnya hilang. Itu somehow ditabung, tanda petik, atau yang kita sebut dengan karma ya. Karma ada yang positif, ada yang negatif. Somehow kalau ada orang yang mengambil energi dari pihak lain merugikan dan itu bukan haknya, maka satu saat nanti dia akan harus mengembalikan. Saya jadi ingat karena kemarin liburan ada orang yang membantu untuk membantu parkir gitu ya. Kiri balas. Kemudian dia bercanda, jangan dibalas, biarkan Tuhan saja yang membalas, seperti itu. Saya ketawa dengarnya, tetapi somehow gitu ya, di balik itu kayak saya dapat insight gitu. Bener juga ya. Jadi kalau kita memang
merasa kehilangan dan kita dalam posisi tidak berdaya untuk melakukan sesuatu terhadap kehilangan kita, yang bisa kita lakukan adalah yakin bahwa energi tersebut itu kekal. Hukum kekalan energi, entah kita sedang membayar sesuatu dari yang kita pinjam pada masa lalu atau masa depan gitu ya, atau memang dia hanya disimpan untuk satu saat dikembalikan kita pada saat kita membutuhkan. Just remember that, dan kita akan merasa lebih baik ya. Yang namanya resource, yang sumber daya, kita tahunya itu kan akun ya, akun, nomor rekening dan lain sebagainya. There is something more than that yang kita bisa akses, tapi memang kita tidak sepenuhnya mampu mengendalikan tersebut karena itu memang bukan di dalam kendalinya manusia untuk mengatur akun rekening yang tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Hari Selasa, hari Rabu tanggal 29 itu square dengan saya sekilas saja langsung. Ini kita punya masalah dengan komunikasi dan barangkali juga ini heated discussion gitu ya. Hari Kamis itu kita lihat sebenarnya kita berkonflik dengan apa yang kita hadapi. Hari Jumatnya kita sudah bisa mengerti seberapa jauh kita tergantung secara psikologis terhadap orang yang kita sukai gitu ya, kita dambakan, kita puja atau lain halnya, tapi kita lebih paham situasinya sekarang dan kita lihat gambar hijaunya itu seperti kayak ada satu hal yang surprising, miraculous gitu ya, ajaib, atau entah datang dari kiri, kanan, atas, bawah, kita tidak bisa tahu. Tiba-tiba something happen, tiba-tiba something terbakar, tanda petik, something tiba-tiba frozen gitu ya. Hari Jumat. Hari Sabtu ini kebetulan pas saya sedang membaca hari ini gitu ya, something frozen itu kemarin ya, tiba-tiba kayak semua tuh secara magical gitu ya, secara ajaib gitu, masalah yang kita sudah mulai ketar-ketir dari hari Senin itu hari Jumat kayak tiba-tiba loose gitu, lepas gitu somehow. Dan kalau saya langsung ngerasain itu ya kemarin ya, kayak tiba-tiba satu hal yang beban berat banget rasanya itu bisa lepas dari pundak saya excited gitu. Nah, hari Sabtu ini kita lihat bulan sudah ada di Pisces dan dia conjunction dengan Neptunus. Ini saatnya kita kayak mencari relaksasi, melepaskan diri dari ketegangan. Tapi memang ada perasaan di dalam hati kita bahwa mungkin kita sedang kangen atau sedang memikirkan. Kangen tuh bukan berarti selalu kita ingin ketemu ya. Kita sedang memikirkan pihak lain yang tanda petik seharusnya kita nggak pikirkan gitu ya. Ini hari Sabtu. Hari Minggu atau besok kalau di dalam saat saya membaca ini, itu kita akan fokus ke masa depan. Kita akan fokus untuk berpikir tentang apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan barangkali memang ada persiapan yang harus kita lakukan untuk hari Senin. Nah, hari Senin tanggal 3 Juni, ini kita lihat bulan conjunction dengan Nitrio, Mars, Aries, dan Chiron, di mana ini juga masih membuat T-square dengan yang kita rasakan pada hari Senin pekan lalu. Jadi tema hari Senin pekan lalu di mana kita merasa powerless ya, atau less in power gitu ya, in control, itu mungkin terjadi lagi hari Senin. Kita mungkin masuk ke dalam situasi yang sama di mana kita ketemu dengan banyak orang yang dominan dan kita belum bisa melepaskan sepenuhnya dari power mereka, pengaruh mereka terhadap keputusan kita. Karena ini sudah diperingatkan, maka peringatkan mulai dari Senin pekan lalu, maka mudah-mudahan kita dalam posisi yang lebih berani mengatakan tidak ya, untuk sesuatu hal yang dipaksakan kepada kita. Hari Selasa
Oke, hari Selasa kita merasa lebih in control dalam hal sumber daya, ya. Dan kita bisa lebih berdamai dengan apa yang kita putuskan. Dan ini akan muncul dalam kesepakatan. Jadi seperti follow up action. Jadi yang sudah dibuat sama rencana tindak lanjut bersama. Itu hari Selasa. Hari Rabu kita lihat ada perubahan yang mengejutkan. Dan ini sedikit berlawanan dengan logika kita. Jadi satu hal yang tadinya kita udah yakin gitu ya, nih hari Rabu tadinya udah yakin, kita seperti merevisit keputusan kita. Karena ada beberapa pertimbangan yang barangkali baru kita temui pada hari Rabu. Tapi kemudian kita langsung, jadi itu ada periode di mana kita terkejut ya, shock. Kalau ekstrim ya, terkejut dan kita harus mencerna dulu situasinya, tapi kemudian kita bisa dengan segera mencari penjelasan dan jika perlu untuk membuat satu tulisan, membuat satu argumen, itu kita bisa lakukan dengan baik juga. Dan ini akan ada bulan purnama, let me see, bulan purnama, exact aspect, conjunction, sun and moon. Iya, tanggal 6 Juni itu bulan baru di Gemini. Let's see. Bulan baru di Gemini di 16 derajat. Tadi ya 16 derajat. Oke. Oke, kita lihat apa makna 16 derajat Gemini. A soapbox orator heretics a crowd, attacking misrepresentation and lies, pointing out overlooked facts that crack open the conventional world view, thinking outside of the box, bracing freshness of viewpoint, deep compassion for human condition hidden beneath a stream of chatter, verbalizing a problem and offering inventive solution, taking one's idea to the street, atau propagandist, guerrillas in the culture wars, stirring up atau radikalisme, body or topical humor, seeing the funny, surrealistic side of modern life, being of the fringe because one is put there versus valuing ideas because they are on the fridge atau crackpot theories, trusting one's thoughts versus failing to develop a test one's ideas. Jadi di sini a soapbox orator harass a crowd. Jadi kayak ini kita mengumpulkan massa. Dan itu terjadi tanggal 6 hari Kamis. Dan kalau kita lihat bulan baru di Gemini, let's see, saya tadi juga belum menyiapkan, lupa kalau ada bulan baru. Sebentar. Home. Oke. It's bulan baru di Gemini. Communication is key. Jadi kuncinya ada di komunikasi. New Moon in Gemini. A successful relationship usually comes down to one thing, communication. And the New Moon in Gemini cards is all about the start of new cycle for communicating with the person at the center of the question. Talking things through is the answer to whatever it is you're asking about. If you can't talk to that person, you can journal about it to yourself. Emails, text messages, and all other forms of communication will also help you now. If the issue you are asking about concerns a sibling or neighbors, there's a new start coming, a time to wipe the slate clean and start over. This card could also suggest you've been too frivolous lately and need to get grounded again. But most importantly, drawing this card emphasizes the need to communicate.
Ya, jadi ini menguatkan lagi new moon in Gemini yang akan terjadi hari Kamis, berarti dia akan mewarnai tema dari pekan dari tanggal 3 sampai tanggal 9 itu, yaitu mengedepankan komunikasi. Kemudian kita lanjutkan dulu sebelum kita mengambil tema besarnya pekan kali ini. Hari Jumat bulan masih di Gemini dan kita lihat membentuk quincunx dengan Palas Athena, dan dia menjadi salah satu kaki dari Iod, di mana seksalnya adalah dengan Mars. Apa artinya di sini adalah we need to act smart ya. Di antara pertempuran tadi sebenarnya terlihat dari derajatnya ya, derajat yang 16 ya, derajat 16 di mana itu derajat dari bulan baru di Gemini. Kita memang akan banyak punya option dalam berkomunikasi, dalam memihak, dalam menentukan seberapa intensif kita akan mengungkapkan, mengekspresikan perasaan kita, pikiran kita. Yang jelas kalau dari gambar ini, just act smart, say smart ya, dan do something smart ya. Kalau ada lawan kita yang menggunakan excessive power ya, jangan terbawa permainan untuk kita juga mempersiapkan diri dengan power yang sama besar. Ya, kenapa? Karena mereka pasti punya power dan dia udah memperhitungkan itu. Tapi yang belum tentu mereka perhitungkan adalah bagaimana kita bisa mengatasi Jalut kalau kita adalah Daud gitu ya. Intinya seperti itu. Ada raksasa, tapi kalau kita tahu caranya mengalahkan raksasa, maka kita akan menang. That's the point. Yang penting adalah komunikasi. Ya, semuanya adalah ini seperti permainan para pengacara atau penuntut dan lain sebagainya, para diplomat. Jadi, peperangan akan dimenangkan oleh mereka yang paling pandai dalam fight kata-kata. Ini hari Sabtu, kita lihat bulan sudah ada di Cancer. Ini saatnya kita istirahat. Ini penting sekali kita kembali masuk ke dalam diri kita. Jadi kayaknya pekan ini memang kita akan berani berdiri mengekspresikan perasaan kita. Barangkali juga sudah dimulai dari pekan lalu kita merasa kehilangan sesuatu dan kita mendapat kesempatan untuk mulai mengekspresikan dan memperjuangkan ideologinya kita. Tapi pada hari Sabtunya upayakan untuk bisa beristirahat, which is juga nggak terlalu mudah, karena kita akan kepikiran terus apa yang harus kita lakukan ke depan dengan kondisi sekarang. Hari Minggu tanggal 9 ini bulan yang conjunction dengan Vesta dan oposisi dengan Ceres, ini kayak diulang lagi perasaan kita seperti hari Senin ya, dimana kita merasa di dalam lingkungan yang sangat hektik lagi. Barangkali juga karena kita akan mempersiapkan hari Senin pekan depannya tanggal 10, dimana kita sudah mulai lagi untuk battle. Dan beda dengan pekan kali ini, dimana kita perlu untuk smart, belajar berargumen dengan keren, memenangkan sesuatu, maka ini harus ditindaklanjuti pada pekan mulai dari tanggal 10 itu, tindakan yang tidak hanya omong doang. Jadi bagaimana kita mempersiapkan sesuatu di pekan kali ini untuk kita laksanakan pada pekan dari tanggal 10. Oke, jadi kalau kita lihat temanya adalah bagaimana kita bisa mengolah lebih jauh rasa frustrasi kita menjadi kekuatan di mana kita akan mampu untuk memperjuangkan hal yang pantas diperjuangkan, karena somehow tiba-tiba orang yang punya sumber daya seperti ingin pamer ini kekuatannya dia. But no ya, ini bukan masalah hanya kekuatan dari keuangan, dari kebesaran gitu ya, tetapi bagaimana kita berdiplomasi sehingga kekuatan tersebut menjadi pro atau menjadi
basis yang mendukung kita berjalan ke depan. Kira-kira seperti itu. Wow, keren banget. Nah, sekarang saya akan mulai dari ruminya. Kita ambil satu dengan cara kita mengacak dulu, ambil satu yang di tengah seperti biasa, dan yang muncul adalah beyond the threshold of fear. Exactly. Semua situasi yang dihadapkan pada kita itu akan memprovok rasa takut kita. But, ya, justru kartu ini mengatakan jangan takut. Jangan takut. Begitu kita mampu mengatasi rasa takut kita, maka kita akan masuk dalam satu situasi yang akan memfasilitasi kita untuk menang. Enter the lion's jungle. Don't think about getting hurt. Fearful thoughts are phantom of the mind. No one is harmed in this jungle. Everything is compassion and love. It is your fear holding you back, like a bar behind the door. Jangan takut. Jangan kita termakan rasa takut yang kita bangun sendiri. Just go and be there, be yourself, express yourself, and be happy. Iya, karena apa? Karena kita sebenarnya sudah punya kekuatan tersebut dan kita punya yang mendukung. Dan ketika kita berani bicara, we feel at home. Kita tidak lagi teralienasi, kita tidak lagi terpinggirkan. See? Very clear. Nah, saya sudah mengambil beberapa kartu yang jumping. Yang pertama adalah treasures. What was once hidden from view can now be seen. Jadi kita masuk ke situasi yang tadi ada terkait dengan kesejahteraan. Tapi itu yang menjadi tema dari 1 bulan terakhir ini, kita sedang berebut tanda petik sumber daya. Tapi treasure atau sumber daya itu akan terlihat, akan ada buat kita. Just believe yourself. Kemudian The Spider Creative Project. Bagaimana kita bisa mengakses sumber daya tersebut? Kalau kita bisa melakukannya dengan kegiatan kreatif, memproduksi, melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Creative Project. Oke, saya cepat aja ya. Kayaknya semua udah paham juga bahwa kita jangan takut, langsung saja. Termasuk di sini ya, Chantal. New romance is imminent, either with a newcomer or through reignited passion in your existing relationship. Be open to giving and receiving love. Jadi kita akan mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Ya, ini bisa kita artikan sebagai romantis atau hubungan antar kekasih, tetapi juga dalam pekerjaan. Tentu saja dalam pekerjaan kita jangan sentuh itu yang sebut romantis di antara kolega kita, don't ya, kecuali kita bisa atau mampu memitigasinya. Tapi yang jelas saya melihat atau membaca hal ini adalah kita seperti punya ally, punya sekutu, punya teman-teman yang mendukung apa yang menjadi visinya kita. Kalau dari sini, Kangguru, you feel that there's more to life than what you're living, so it's time to move on. You may be moving from a situation that isn't good for you, or perhaps you've been drawn to what would make you happy. Either way, you're in control. Ini kartu previous events-nya, jadi kita sudah bisa move on. Yang penting kita move on dulu dan jangan clingy terhadap satu hal. Kita harus out of the box. That's just the point dari new moon in Gemini. Kita nibble, kita menjadi aktif, lincah. Current situation-nya adalah Prince of Autumn. Semua prince adalah tentang pembelajaran satu hal yang baru. Trustworthy, dedicated, protective, funny. Jadi paling tidak kita paham bahwa yang kita perjuangkan itu dekat dengan hati kita. Itu dulu gimana caranya kita bisa sambil jalan mencari. It is important to make detailed plan before starting any new endeavor. Once you have that plan in place, then you can take immediate action and get as much accomplished as possible. Dan apa yang menjadi near future when following guidance adalah Prince of Spring. Sama-sama Prince ya. Satu tadi yang hijau adalah bagaimana kita punya kedekatan di hati. Prince of Spring ini adalah bagaimana melaksanakan.
Karena ini future, tadi juga sudah disampaikan ketika pekan depan, pekan mulai dari tanggal 10 bulan akan masuk Leo, maka this is just what it is. This is Leo banget ya. Passionate, charismatic, confident, restless. Tapi yang sekarang, pekan ini yang paling penting kita lakukan adalah kita paham apa yang kita perjuangkan, dekat di hati kita sehingga kita tidak mudah give up, putus asa kalau kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena itu adalah hal yang penting sedang kita perjuangkan. An opportunity arises that need your attention right away. Moving quickly is important, yet there's nothing you can't handle if you follow your inner guidance. Oke, clear ya. Terus satu lagi, 3 kartu. Ini previous events-nya adalah teach ya. Teach, although the name of this card is teach, it brings the dual energy of both teaching and learning. Ini teaching and learning, jadi kita sambil belajar, tapi itu udah di masa lalu kartunya. Kartu yang current situation adalah darkest fears, balik lagi. Jadi pekan ini sudah diingatin ya, kita pasti, atau bukan kita pasti, kita kemungkinan besar akan menghadapi ketakutan. Dan itu akan mudah sekali membuat kita mundur ketar-ketir. Tapi kalau dari kartu-kartu di sini, termasuk tadi dari astrologinya, jangan takut. Kenapa? Karena ini memang saatnya kita difasilitasi oleh semesta. Tiba-tiba ada jalan keluar. Yang penting kita tetap berani maju ke depan, karena kuncinya di situ. Kita co-creator. Creator pertama adalah memberi kesempatan pada kita, tapi tidak akan accomplish apa-apa kalau kita tidak mengambil langkah untuk memenangkan hal tersebut. Darker fears itu akan menjadi salah satu yang harus kita lihat. Kenapa? Karena kalau near future kita lakukan itu win or lose. Ya, kita punya kemungkinan besar untuk menang jika kita berani, dan kita tidak mungkin menang kalau kita tidak mengupayakan sesuatu. Kira-kira seperti itu. How nice. Kemudian 4 kartu dari tarot yang klasik, Rider-Waite, dan kita lihat oke. Ini lebih complicated dari apa yang dibahas tadi ya. Jadi tadi kita punya potensi what happened here ya. Lack of security, unstable, scarcity, kekurangan kita tuh kayak nggak punya dukungan gitu ya. Merasa sendiri, sakit, tidak berdaya. Challenge-nya adalah kita lari dari situasi tersebut, kita nggak berani ya, antisosial, males kalau kayak gitu caranya. Advice-nya ini kayaknya memang harus hati-hati. Anyway, harus hati-hati. Outcome-nya adalah kita mungkin tidak merasakan sesuatu. Somehow ini completely di bagian yang terbalik dari apa yang saya sampaikan. Jadi ini situasi di mana kita ketakutan dan tidak mau mengambil peran sama sekali. Dan barangkali itu juga adalah karena ini kartu ini ada dan kita tidak bisa ignore ini. Buat beberapa nih saya jadi dari yang tadinya saya menyarankan untuk satu hal yang sifatnya lebih kuat, sekarang saya sedikit meredakan gitu ya. Kalau memang tidak mungkin dilakukan sesuatu, jadi ini kalau menurut saya itu sebenarnya tidak bertentangan. Yang penting kita tahu kapan tarik ulur. Ini tarik ulur kayaknya kalau saya bisa ambil kesimpulan. Kenapa? Karena we always know what we want. Tapi kita tahu kapan mulai bertindak, kapan kita mengekspresikan. Kalau saatnya sekarang kalau sekarang belum saatnya untuk kita mengekspresikan atau melakukan sesuatu, maka tahan dulu, dan itu mungkin yang akan terjadi. Kita semua kegiatan pada pekan kali ini mungkin itu juga bisa underground. Itu yang saya lihat. Jadi jangan terlalu menampakkan upaya kita walaupun di kepala kita tuh sudah punya plan yang begitu bagus. Mungkin kita baru akan melakukannya pada pekan tanggal 10. Itu yang saya rasakan. Jadi tidak mengurangi tekanannya juga, tetapi mengatakan bahwa kita harus belajar untuk tarik ulur dari situasi yang tricky seperti ini. Nah, dari yang terakhir, Spirit Guides untuk menutup bacaan kali ini,
adalah when people are nice to you, be kind. When people are not nice to you, be kind. Jadi ya itu tadi, kalau kita punya satu respon terhadap apapun yang di luar kita, orang tuh nggak ngerti, karena orang kan mencari respon kita biar tahu posisi kita. Kalau kita semua stimulus ke kita jawab dengan satu, kan orang oh begitu. Jadi itu kayak underground lagi, semua masih belum dimunculkan. Apapun yang terjadi kita bersikap baik. Sementara itu bukan berarti kita tidak menyiapkan apa-apa. Yang sekarang yang perlu hati-hati adalah mungkin karena persaingan begitu keras dan mungkin argumen kita bisa dipakai untuk kembali melawan diri kita sendiri, maka jika belum saatnya kita menyampaikan informasi itu, jangan rahasiakan. Yang jelas apa? Kita tetap selalu baik kepada apapun orang yang ke kita, supaya apa? Supaya kita tidak mengambil karma negatif untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbaik hati ke orang lain, itu bukan berarti kita kalah dari orang lain, tapi kita tidak mengambil karma negatif dari apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau saya merasa itu nggak apa-apa, saya tidak merasa bahwa saya kalah, tapi banyak orang mengatakan saya bodoh, whatever, karena kembali lagi saya be kind juga sama orang yang mengatakan saya bodoh. Anyway, who knows siapa yang bodoh dan siapa yang tertawa di akhir dari tanda petik komunikasi ini. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.